Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti materi perkuliahan keterampilan berbicara, yang pada hari ini kita akan membahas tentang hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan bahasa lainnya. Ayo, siapa yang masih ingat bahwa keterampilan berbahasa itu ada 4 hal yang harus Anda kuasai. Apa saja? Siapa yang masih ingat? Baik, jadi ada 4 hal keterampilan berbahasa yang harus Anda kuasai, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dan keempat keterampilan ini mata kuliah wajib bagi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saudara, kali ini kita akan melihat dan juga akan memahami bagaimana sebetulnya hubungan keterampilan berbicara itu dengan keterampilan bahasa lainnya. Namun, sebelum kita mengetahui hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan bahasa lainnya, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu berbicara. Siapa yang masih ingat apa itu berbicara? Baik. Ya, saudara, berbicara itu adalah salah satu aspek keterampilan berbahasa. Jadi, ini adalah salah satu aspek keterampilan berbahasa. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa aspek-aspek keterampilan berbahasa lainnya itu ada menyimak, membaca, dan menulis. Nah, keempat aspek tersebut ini berkaitan erat antara berbicara dengan menyimak, berbicara dengan menulis, dan berbicara dengan membaca. Nah, tentunya saja tadi Anda sudah menyampaikan ya bahwa berbicara itu sendiri adalah menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi berarti berbicara itu bersifat produktif ya. Dia menghasilkan pesan, menghasilkan informasi yang disampaikannya kepada orang lain. Jadi apa yang kita bicarakan itu harus mampu dipahami oleh si pendengarnya ataupun penyimaknya, atau oleh orang lain yang mendengarkannya. Baik, saudara, kita akan membahas tentang hubungan berbicara dengan menyimak. Siapa yang bisa menjelaskan apa hubungan berbicara dengan menyimak? Ayo. Baik, saudara, berbicara dan menyimak itu sebetulnya adalah dua kegiatan yang berbeda ya. Namun berkaitan erat dan tak bisa terpisahkan satu sama lainnya. Perlu Anda ketahui bahwa kegiatan menyimak itu tentu saja harus didahului oleh kegiatan berbicara. Ya, kita kan dengan banyaknya menyimak, kita bisa membicarakan hal yang kita simak itu pada orang lain. Oleh sebab itu ya kegiatan berbicara akan didahului oleh kegiatan menyimak. Nah, begitu juga dengan kegiatan berbicara dan menyimak ini berarti saling melengkapi. Nah, dan juga berpadu ya dia ya antara satu sama lainnya menjadi komunikasi lisan. Tentunya seperti dalam bercakap-cakap, misalnya ya, berdiskusi, juga ya bertelepon, tanya jawab, interview, dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara itu pasti ada interaksi antara pembicara dan lawan bicara kita. Oleh sebab itu, saudara, kalau ada kegiatan berbicara, pasti ada minimal 2 orang yang berinteraksi di dalamnya, yaitu ada si pembicara dan ada lawan bicara atau penyimak ya. Nah, oleh sebab itu hubungan berbicara dengan menyimak ini sangat erat ya, karena ya saling keterkaitan, saling membutuhkan keterpaduan ya antara satu sama lainnya. Karena ketika kita berbicara, kita harus menyampaikan hasil simaan kita, misalnya simaan yang sebelumnya kita peroleh itu ya. Nah, kemudian saudara,
selanjutnya hubungan berbicara dengan membaca. Saudara, kalau tadi Anda sudah memahami tentang hubungan berbicara dengan menyimak, nah sekarang coba kita perhatikan hubungan berbicara dengan membaca. Perlu diketahui bahwa berbicara dan membaca itu juga berbeda dalam sifatnya ya, sarananya dan juga fungsinya. Nah, berbicara itu bersifat produktif, ekspresif dia, melalui sarana bahasa lisan dan berfungsi sebagai penyebar informasi. Bagaimana dengan membaca? Nah, membaca di sini bersifat reseptif dengan melalui sarana bahasa tulis dan berfungsi sebagai penerima informasi. Jadi, ya, kalau membaca berarti menerima pesan, menerima informasi ya. Sedangkan berbicara menyampaikan pesan, menyampaikan informasi. Berarti bahan pembicaraan sebagian besar itu pasti kita peroleh ataupun kita dapati melalui kegiatan membaca. Nah, oleh sebab itu semakin sering orang membaca, maka semakin banyak informasi yang diperolehnya. Nah, hal ini merupakan pendorong bagi yang bersangkutan untuk mengekspresikan kembali informasi yang diperolehnya, antara lain melalui berbicara tadi. Oleh sebab itu, apa yang kita baca itu sebetulnya yang kita bicarakan kepada orang lain. Nah, makanya banyak-banyaklah membaca. Sama halnya dengan yang tadi, banyak-banyaklah menyimak, sehingga kita bisa menyampaikannya kepada orang lain hasil simaan kita. Begitu juga dengan membaca. Banyak-banyaklah membaca sehingga kita bisa menyampaikan informasi yang kita peroleh dari hasil bacaan itu kepada orang lain. Nah, tentu saja dengan menggunakan ya bahasa lisan ya, seperti sekarang ini misalnya ya, saya menyampaikan informasi kepada Anda ya, hasil simaan saya dan juga hasil membaca saya. Nah, ini. Kemudian saudara, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan berbicara dengan menulis. Siapa yang masih ingat bahwa sebetulnya hubungan berbicara dengan menulis itu, saudara, suatu hal yang saling berkaitan juga. Ayo, siapa? Saya. Baik. Saudara, tentu saja kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis itu bersifat produktif kan? Bersifat produktif, ekspresif. Mengapa dikatakan bersifat produktif? Karena kedua-duanya itu menghasilkan pesan, menghasilkan informasi. Berarti kedua-duanya juga menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain. Ya, kalau berbicara melalui bahasa lisan penyampaiannya, sedangkan kalau ya menulis melalui bahasa tulis di dalam penyampaiannya. Oleh sebab itu, saudara, penyampaian informasi itu melalui kegiatan berbicara disalurkan melalui bahasa lisan, sedangkan penyampaian informasi dalam kegiatan menulis disalurkan melalui bahasa tulis. Jelas semuanya? Baik. Saudara, informasi yang digunakan dalam berbicara dan juga dalam menulis ini diperoleh melalui kegiatan menyimak ataupun membaca. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa sebetulnya ya antara menyimak dengan berbicara ada kaitannya, antara membaca dengan berbicara ada kegiatannya, berarti sama halnya menulis juga demikian. Menyimak ada hubungannya dengan menulis, membaca juga ada hubungannya dengan menulis. Itu ya. Nah, oleh sebab itu saudara, ini perlu Anda pahami betul bahwa baik itu kegiatan menyimak maupun kegiatan membaca itu sama-sama berkontribusi untuk keterampilan berbicara dan juga untuk keterampilan menulis. Nah, saudara, tentu saja dalam hal ini ya, keterampilan menggunakan kaidah kebahasaan dalam kegiatan berbicara ini tentu saja menunjang keterampilan menulis. Ya, karena keterampilan
ini menggunakan kaidah kebahasaan, tentu saja menunjang keterampilan berbicara. Ya, jadi apa yang kita terapkan dalam menulis sebetulnya itulah yang kita gunakan dalam berbicara. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita terapkan dalam berbicara ya bisa kita gunakan dalam menulis. Ingat bahwa sebetulnya ya berbicara juga itu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi resmi. Ya begitu juga dalam menulis kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam karya tulis ilmiah. Nah, namun pada keadaan tertentu, situasi tertentu, misalnya situasi non formal, situasi santai, kita bisa berbicara dengan menggunakan ya bahasa Indonesia yang baik saja. Yang penting bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Nah, kalau dalam menulis juga demikian. Ketika kita menulis cerpen, misalnya novel, naskah drama dan sebagainya, ya dilihat dari situasi dan kondisi si pelaku itu, dia berada di mana. Nah, kalau berada di tempat umum, misalnya itu Anda menulis cerpen, ya tentu saja menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja. Tapi ketika mereka menggunakan berada dalam situasi resmi, ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya termasuk di dalam penarasiannya Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang jelas saudara, antara keterampilan berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya saling berkaitan erat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya minta Anda membuat sebuah tugas ya. Silakan dibuat tugasnya, yaitu Anda membuat sebuah makalah. Nah, buat sebuah makalah tentang hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan bahasa lainnya. Silakan dibuat ya, masing-masing individu membuat makalah yang terdiri atas di dalamnya itu ada pendahuluan, ada isi atau pembahasan, dan ada penutupnya. Kemudian Anda diakhiri itu nanti Anda buat daftar pustakanya ya, jangan lupa. Silakan saja nanti tugasnya Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya kira itu pembahasan kita pada hari ini. Jadi saya berharap Anda mampu memahami apa itu hubungan antara berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya. Saya yakin dengan Anda memahami hubungan berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya ini, Anda mampu berbicara dengan baik dan Anda pun akan mampu menulis dengan baik ya. Juga Anda pun nanti akan mampu menyimak dengan baik dan tentu saja Anda pun akan mampu membaca dengan baik. Sekali lagi bahwa ya antara berbicara dengan ya keterampilan berbahasa lainnya memiliki hubungan yang tak bisa dipisahkan. Silakan dipelajari pada bahan-bahan ataupun materi-materi lainnya ya, baik itu dari buku maupun dari internet. Ya, silakan saja dicari bahan-bahannya, jangan hanya mengandalkan materi yang kita bicarakan saat ini. Selamat bekerja, selamat belajar, semoga Anda menjadi orang yang sukses. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.